kemarin saya mendukung JK, itu ada dua hal sebetulnya. Itu yang nggak susah saya jelaskan kalau nggak off air kayak gini. Sebetulnya aku nggak pakai ke masalah politik. Aku nggak terlalu peduli soal politik karena hidupku nggak di situ. Aku hidup dari kesenian, sense to sense kesenian. Tetapi waktu itu aku berpikir bahwa kenapa kok harus orang Jawa yang jadi presiden? Sebetulnya alasannya simpel, aku nggak tahu Golkar itu apa gitu loh. Demokrat bukan nggak tahu dan nggak, aku nggak mau tahu aja karena nggak tertarik politik. Aku pikir jika aja. Aku suka gaya bahasa Indonesia orang Makassar, gitu. Makanya di depan Andi Nurpati aku selalu bilang bahasaku itu seksi banget, gitu loh. Bahasa Indonesia di tangan orang Makassar sangat indah di telingaku. Makanya kalau kamu bilang kenapa nggak orang Batak aja jadi presiden, ya nggak soal bagi aku. Karena menurut aku harus ada transisi agar jangan orang Jawa gitu loh. Karena kalau orang Jawa lagi nanti kayak gini. Karena orang Jawa sekarang adalah Jawa gini loh ya, setauku, seingatku orang Jawa sendiri aslinya persawahan itu tumpang sari loh. Seingatku dari cerita-cerita nenek moyang itu. Sejak kapan pertanian jadi monoton kalau padi-padi semua? Sejak Sultan Agung kan. Jadi betapa kayanya kebudayaan kita dulu. Tak Sunda lebih tua dari Jawa ya, Sundawi Witan itu saudara tua orang Jawa malah. Betapa kayanya gitu. Tapi penjajahan sedemikian sehingga menganggap kita bahwa Jawa adalah itu. Itu yang aku gak terima gitu. Kenapa pertanyaanmu? Kenapa kok harus orang Jawa yang jadi presiden? Kenapa orang Jawa perlu egoisme? Yang gak kamu ucapkan di sini adalah kamu seolah-olah nyangka bahwa Jawa kayak gitu. Enggak. Orang kayak aku juga sah disebut Jawa gitu. Gitu. Meskipun orang Jawa sendiri gak suka lihat aku gitu. Aku bilang lu gak tahu ini Jawa Majapahit, aku bilang gitu. Di Indonesia ini ada persatuan dalang namanya PEPADI, Persatuan Perdalangan Indonesia, atau Senawangi Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia. Apakah aku udah kayak setan aja di depan mereka? Mereka sekarang kongres, aku juga gak diundang. Gitu loh. Aku cuek aja, ya aku wayangan di masyarakatku sendiri. Karena bagi mereka aku bukan Jawa. Padahal bagi aku ini Jawa gitu. Jawa Pararaton, Jawa negara Kertagama itu ini, gitu loh. Gitu loh. Bagi aku adalah makna catat itu terakhir. Bagi aku pembebasan Buddha itu oleh siapa? Abraham Lincoln. Itu bagi aku itu belakangan, itu produk pendidikan sejarah yang salah. Jauh sebelum itu kan Arab membebaskan Buddha di Singosari. Gitu loh. Gitu loh. Tapi apa yang dinilai? Yang dinilai karena masyarakat kita masyarakat tontonan. Kalau Ken Arokku dilukiskan membebaskan budak-budak dulu sebelum akhirnya dia mau meresapel Kudulamendung, gak menarik sebagai tontonan. Maka dilukiskanlah Ken Arok ketemu Ken Dedes, terus biasanya dari itu dekat memenya sini itu pelung gitu loh. Ini korban juga kalian ini, korban dari penghalusan bahasa. Aku ngomong memek kalian di rumahku, anakku ada yang datang nggak ya? Anakku kuliah di sini juga, Randu ada nggak? Ya di Sastra Mandari. Aku di rumah itu panggilan aku derek memek, panggilan aku cowok kondol. Enggak, jangan aja. Itu udah biasa. Aku cuma supaya pengen bahwa ini bukan sesuatu yang jelek, supaya anak-anak sejak kecil melihat bahwa memek itu nggak kotor. Yang kotor adalah pikiran kita tentang memek. Akibatnya apa? Akibatnya anak-anakku nggak terlalu tertarik nonton bokep, nonton sebagainya. Aku selalu katakan bahwa seks mencuk itu hal yang itu adalah hal yang spiritual. Karena pada saat
ngencuk itulah kita bertemu Tuhan. Gitu loh. Jadi seni itu adalah begini, Tuhan nggak mungkin bisa kita dekati dengan kata-kata. Ini kan kata-kata manusia. Wa huwana wa firlana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Bahasa manusia kan? Supaya untuk menggambarkan, pasti itu terjemahannya dari Nabi. Mungkin Tuhan juga nggak ngomong gitu. Tapi terjemahan supaya bagi saya kitab suci itu kan kayak koran gitu, kayak majalah, supaya anak kecil sampai orang tua ngerti. Bayangkan kalau di dalam kitab suci di ngencuk gak boleh, kafe ngencuk. Atau misalkan di dalam kitab suci ditulis, ini logikaku ya, minum wine gak apa-apa, semua orang akan minum. Padahal ternyata dari penelitian wine itu bagus untuk kesehatan. Berarti sebetulnya akan dikatakan di kitab suci bahwa minum wine asal tertakar bagus. Tapi ujung-ujungnya mau coba kayak dia wine asal tertakar nggak tahu tertakar lagi. Maka ditulislah minum wine nggak boleh. Karena kitab suci itu bukan jurnal ilmiah. Ini logika aku aja. Kitab suci harus bisa dibaca dari anak-anak sampai orang tua, dari orang nggak berpendidikan secara formal sampai